Ajari setiap kami Tuhan, untuk kami mau berkata, Tuhan ini kami. Tuhan kami mau berserah. Ajari kami Tuhan untuk meletakkan semuanya di hadapan-Mu. Ajari setiap kami Tuhan untuk merelakan apa yang Engkau mau untuk Engkau ambil. Ajari setiap kami Tuhan, ajari setiap kami. Untuk kami tahu Tuhan, bahwa apapun yang Kau mau dalam hidup setiap kami, itu sudah Kau rancangkan bagi kebaikan kami. Kami tahu Tuhan, apapun yang Kau rancangkan, itu semua karena Engkau mencintai kami. Setiap kerikil apapun yang menghalangi kami, bahkan mungkin di depan kami ada gunung yang begitu tinggi, tapi kami percaya Tuhan, kami berjalan bersama denganmu. Yang kami mau Tuhan, Engkau jalan bersama dengan kami. Dan Engkau yang ajari kami untuk meletakkan, ajari kami untuk merelakan, ajari kami Tuhan untuk menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh teramat baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman boleh duduk. Judulnya hari ini I Surrender. Saya hari ini gak khotbah ya teman-teman. Saya hari ini benar-benar full berbagi cerita apa yang saya alami beberapa waktu terakhir ini. Jadi saya nggak khotbah sama sekali, tapi saya berharap walaupun saya nggak khotbah, mungkin saya cuma cerita, tapi saya berharap ini sungguh cerita saya bisa memberkati teman-teman semua. Jadi saya harap teman-teman juga nggak bosen ya untuk dengerin saya cerita ya. Oke, judulnya adalah I Surrender. Boleh minta tolong ditayangin judulnya? Ya, judulnya I Surrender. Jadi waktu saya sama Koh Kris tanya, mau judulnya apa non? I Surrender. Terus Koh Kris bilang, kenapa enggak surrender aja? Enggak, aku maunya I Surrender. Kenapa? Karena biar ada subjeknya, I gitu ya. Jadi ngerti gitu loh, yang ngomong surrender itu siapa? Aku gitu. Jadi saya mau berkata I Surrender. Itu bukan cuma buat saya, tapi saya juga mau teman-teman berkata hal yang sama. I Surrender. Siapa subjeknya? Ya teman-teman. I surrender. Yuk sama-sama sekarang baca dulu. 1, 2, 3. Lebih keras lagi. 1, 2, 3. Amin. I surrender. Jadi ini kisahnya tak ceritain dari bertahun-tahun lalu dulu ya, biar kalian ngerti. Oh mungkin beberapa belum kenal saya ya. Saya asal Semarang. Nama saya V. Saya menikah dengan Koh Kris yang tadi main piano, sekarang sudah ganti Lisbeth. Tadi yang main piano itu suami saya. Kita nikah tanggal 13 Januari 2019 di tempat ini, di ruangan ini, dilayani oleh Om Anani, gembala kita. Habis itu, oh ya, kalau namanya mau menikah di suatu gereja gitu ya, diberkati di suatu gereja, biasanya yang saya tahu itu hampir semua gereja sih, mungkin semua. Ada yang namanya konseling pranikah. Jadi kalau nikah tuh enggak ujuk-ujuk ngomong sama pendetanya, saya mau nikah gitu ya, terus besok dinikahin, enggak. Jadi ada namanya konseling pranikah, diajari dulu. Gimana sih nanti tuh nikah, problem-problem apa aja yang bisa kalian hadapi, segala macam bla 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 bla. Nah, kalau di sini itu harusnya 6 bulan, cuman karena berhubung saya dari luar kota, dipersingkat waktu itu cuma 3 bulan atau 4 bulan pertemuan. Sudah, kita bimbingan berdua sama Om Anani di tempat ini, jadi saya tiap kali ada jadwal untuk bimbingan saya ke sini, ke Cirebon gitu. Sudah sampai ke pertemuan yang terakhir. Pertemuan yang terakhir itu kan sudah selesai itu pembelajarannya. Oma tanya sebelum kita tutup rangkaian semua konseling pranikah kita, ada yang kalian mau tanyakan enggak gitu. Oma tanya. Nah memang ini sebelumnya tuh saya sama Koh Kris tuh sudah sempat ngobrol kan ya tentang nanti kalau misalkan sampai kita nikah, kita mau punya anak apa enggak, segala macam itu kan kita obrolin. Terus tuh saya sama Koh Kris tuh mikir, ya kalau nanti nikah namanya biaya anak tuh enggak murah. Ya dari mulai biaya ngelahirin, nanti anak butuh
popok, butuh susu segala macam, nanti mulai masuk sekolah, biaya sekolahnya, bla 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 bla, semuanya tuh nggak murah gitu tuh. Jadi saya sama Ko Kris sempat mikir, gimana ya kalau nanti misalkan kita nikah mau langsung punya anak, apa nggak usah, apa ditunda dulu. Nah terus tuh saya tuh mikir, oh ya nanti kalau misalkan ditunda tuh nanti kalau ini secara rohaninya nih ya, ada orang yang ngomong, berarti kamu nggak percaya berkat Tuhan. Anak itu kan dari Tuhan, berarti Tuhan yang akan memberkati. Saya tuh takut ada omongan-omongan kayak gitu loh. Jadi sudahlah tanyain Oma aja daripada salah. Terus kita berdua tuh tanya sama Oma nunda kehamilan itu tuh dosa apa enggak? Saya tanya gitu. Terus Oma bilang, oh ya enggak dosa. Kamu minta sama Tuhan, sampai Tuhan tuh biar ngasih di waktu yang tepat. Di waktu yang tepat menurut Tuhan. Jadi kalau kamu ngerasa kamu belum siap, gak apa-apa, bilang sama Tuhan, kalian sepakat minta sama Tuhan. Emang kalian berencana untuk gak mau punya anak langsung? Sebetulnya iya sih Oma mikirin biaya. Oh ya sudah gak apa-apa kalau itu keputusan kalian kayak gitu. Sudah selesai nih, ya sudah yuk kita berdoa untuk konseling yang terakhir. Doa, Oma doain itu sekalian. Tuhan Engkau tahu kerinduan kedua anakmu ini untuk tidak mau cepat-cepat memiliki momongan, kiranya Engkau yang dengar biar Engkau berikan di waktu yang tepat kayak gitu. Sudah, amin. Sudah, terus kita 13 Januari menikah. Setelah itu sudah. Habis itu kalau teman-teman tahu Cik Vega itu tuh ngelahirin Emi bulan Juni apa Juli ya. Kayak gitu, sekitar kayak gitu. Terus habis itu kita tuh seneng sama Emi gitu loh. Karena Emi itu kan cute sekali, pinter, cantik, menggemaskan gitu ya. Jadi tuh banyak yang suka sama Emi, termasuk saya gitu. Suka mainan, kok mainan sih? Suka apa? Suka gendongin gitu-gitu. Nah, suka gendongin Emi, ngajak bercanda segala macam. Sampai satu titik kita selesai ibadah gitu ya, ibadah Selasa, kita turun biasa tuh yang di lapangan bola. Itu zaman belum Covid ya, jadi kita masih kumpul-kumpul kayak gitu. Di bawah, sedangkan gendong Emi, seneng-seneng gitu. Terus tuh itu Oma, Cik Sofi, Ko Freddy tuh lewat tik-tik-tik. Terus tuh Cik Sofi ngeliatin, wah sudah cocok. Segera ya, segera. Ya Ci, amin. Saya tuh bilang gitu. Terus Oma tuh inget omongan saya. Loh, katanya kamu gak mau buru-buru punya anak. Kok sekarang bilang amin? Terus saya cuma bisa ketawa gitu ya. Ketawa itu jawaban universal yang tidak bisa kita ucapkan. Saya cuma ketawa gitu kan. Sudah, terus besoknya saya sama Ko Kris tuh dipanggil Oma. Kalian tuh ya, waktu itu bilangnya gak mau buru-buru punya anak. Terus kemarin kamu bilang mau punya anak, jangan main-main sama Tuhan. Oma tuh bilang gitu, jangan main-main sama Tuhan. Perkataanmu itu tuh dipegang iblis, bisa jadi pijakan iblis. Padahal saya kan cuma mikir kayak gitu ya, gak nyangka loh omongan kayak gitu tuh bisa jadi pijakan iblis. Dimarahi Oma kita berdua. Minta ampun sama Tuhan, doa. Tiap hari. Sampai benar-benar Tuhan ngampuni kalian berdua. Kita tuh gak nyangka kalau kayak gitu tuh dosa. Bukan karena kita nunda anaknya ya, tapi itu seperti mempermainkan Tuhan gitu loh. Dulu minta sama Tuhan apa, terus kok tiba-tiba minta berubah lagi. Itu dimarahi Oma. Terus kita tuh menyesal, sedih gitu loh. Ya ampun Tuhan, gak nyangka kayak gitu tuh dosa ya di hadapanmu. Ternyata kayak gitu tuh bisa jadi pijakan iblis. Tiap hari akhirnya kita tuh berdoa, bener-bener tiap malam kita berdoa, minta ampun sama Tuhan segala macam gitu ya. Sampai waktu terus berlalu, tidak pernah kita bolong berdoa, minta ampun sama Tuhan. Terus berlalu sampai akhirnya 13 Januari 2020, setahun kami menikah. Kami ketemu Oma, tik-tik-tik, biasa kan ya minta doain Oma kita sudah setahun menikah, wah cepet ya sudah yuk tak doain gitu kan. Sudah, terus tuh Oma ngedoain. Oma tuh bilang Tuhan memberkati kalian dengan keturunan pada tahun ini juga. Itu 13 Januari 2020. Oma tuh doain kayak gitu. Itu tuh ya saya sama Ko Kris tuh langsung deg ya Tuhan, terima kasih banget, terima kasih. Kayak gitu tuh. Kita tuh langsung pegang itu sebagai janji Tuhan. Kita didoain, tahun ini juga kamu akan Tuhan akan memberkati kalian dengan keturunan, dengan anak. Wah bener-bener sukacitanya luar biasa. Kalau diingat-ingat yang lalu-lalu betapa bodohnya kami kayak gitu ya. Seneng gitu loh. Sudah kita tuh menanti-nantikan janji Tuhan. 13 Januari dibilang tahun ini. Itu artinya sepanjang tahun bisa sampai Desember ya. Penantian bisa kemungkinan selama 12 bulan.
Akhirnya setelah dapat janji itu, tanpa sadar ya, otak kami berdua memikirkan, ya bulan depan kita punya anak, bulan depan kita punya anak. Setelah saat ini saya berdiri gini ya, baru menilik ke belakang, itu tuh bukan cuman iman, tapi juga otak yang berjalan, ngerti enggak? Otak kami yang mikir, bukan cuman sekedar iman. Ya kita beriman, kita pegang janji Tuhan, tapi otaknya ikut mikir. Oh iya, Tuhan janji tahun ini, wes pasti bulan depan. Ternyata enggak, ternyata belum. Saya itu ya pakai tes gitu ya, sampai 3 kali itu negatif. Jadi saya pernah, enggak berturut-turut sih, maksudnya pernah telat itu sekitar 7 hari. Bukan, 3 hari telat, itu yang pertama kali saya tes. Negatif, ya soalnya masih telat 3 hari sih ya. Oke, terus besoknya berapa bulan kemudian, sempat telat lagi 7 hari. Wah, kalau sudah telat 7 hari itu sudah rasanya di hati itu sudah yakin nih pasti nih, tes pack negatif lagi. Sudah sekian bulan lagi, telat 10 hari. Wah, tambah yakin tuh ini. Di hati tuh sudah enggak mungkin kalau sampai negatif lagi, sudah telat 10 hari. Negatif lagi. 3 kali saya tes pack tuh negatif. Terus tuh itu tuh kan waktu terus berjalan ya dari Januari dengan penantian, dengan ngitung-ngitung segala macam. Kalau teman-teman tahu kita bukan yang cuman sekedar jalan, tapi itu kita mikir dalam artian tuh kita menghitung. Mungkin teman-teman yang dewasa sudah lebih ngerti ada yang namanya masa subur. Kita tuh ngitung namanya masa subur. Kita makan makanan yang bagus buat kita gitu loh, buat membentuk ini janin kayak gitu segala macam. Teman-teman yang gede ngerti lah ya, kayak gitu beberapa makanan atau apa, pokoknya kita tuh berusaha, enggak cuman sekedar jalan-jalan mengikuti waktu, enggak, kita benar-benar menghitung, kita melakukan gitu loh, kita berusaha untuk menggapai janji Tuhan itu, kita berusaha, benar-benar berusaha. Tapi nyatanya tetap negatif terus waktu dicek, sampai akhirnya tuh Kristus sudah ribut tuh, sudah mulai akhir-akhir tahun gitu ya, sudah ribut. Yuk non, kita periksa ke dokter aja. Saya tuh berkata, enggak. Tuhan sudah janji sama kita kok, Tuhan bakal ngasih kita anak tahun ini. Sudah enggak usah ke dokter, saya tuh bilang gitu. Terus ternyata kan bulan depannya belum gitu terus ya, sampai ayo non, sudah non, yuk kita ke dokter aja. Ya sudah, sampai nanti tahun 2021, kalau memang Tuhan enggak ngasih baru kita ke dokter, saya jawab gitu. Nah terus sudah habis itu sampai bulan ditungguin tuh Oktober, November, sampai November tuh sudah masih negatif. Hati itu kan tambah ketar-ketir gitu ya, kok belum ya, janji Tuhan tuh mana ya. Tuhan tuh janjiin tahun ini loh, maksudnya tahun 2020 gitu loh, kok sampai November kok belum dapet, ini piye kayak gitu. Sampai akhirnya saya tuh itu membesarkan hati sendiri, enggak apa-apa. Kalau dalam perhitungan ilmu kedokteran, kalau namanya ngitung kehamilan itu tuh dihitung dari menstruasi terakhir. Jadi saya masih punya pandangan, ya barangkali nanti kalau misalkan saya tesnya Januari nih, tapi kan saya misalkan datang bulan terakhirnya Desember, berarti Tuhan menggenapi janjinya nih tahun 2020. Saya tuh membesarkan hati kayak gitu. Tapi sebetulnya di hati tuh sudah percaya, enggak percaya, pegang janji Tuhan, tapi ya ragu, ya bingung, galau. Ini piye sampai akhir tahun loh, ini November, Desember. Bener, sampai Januari masih datang bulan, Februari masih datang bulan. Apakah artinya Tuhan tidak menggenapi janjinya? Ayo, menggenapi janjinya apa enggak? 2021 Januari, Februari masih datang bulan. Sudah di hati tuh, saya sama Kris benar-benar akhirnya berkata, sudahlah tetap pegang janji Tuhan, tapi enggak usah ngoyo, ngerti ngoyo ya? Apa mas teh itu banget gitu loh. Enggak usah sampai yang gitu-gitu banget. Melakukan segala cara bla 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 bla, sudah. Ngikuti apa yang Tuhan mau. Tetap pegang janji Tuhan tapi ngikuti apa yang Tuhan mau. Sudah ngalir aja. Kalaupun Tuhan janji ini tahun ini ya sudahlah, ternyata sudah kelewat sampai 2021. Sudah enggak apa-apa. Kita benar-benar akhir berkata, ya sudah Tuhan enggak apa-apa. Benar-benar di hati itu sudah berkata, ini enggak cuma di mulut sih, tapi saya dan Kris sadar, kamu sadar kan ngomong gitu. Maksudnya di hati itu sadar, sudah benar-benar enggak apa-apa gitu loh. Enggak ada kemarahan, enggak ada apa, sudah enggak. Justru sebetulnya sedih-sedih itu di akhir-akhir tahun 2020, tapi justru sudah lewat, sudah bulan Januari, Februari itu sudah
rela, bener-bener rela. Sudahlah enggak apa-apa kok Tuhan. Tetap kita tuh mau sembah Engkau, tetap enggak terus murtad, terus jadi enggak mau ke gereja, jadi enggak mau pelayanan, enggak. Tetap sembah Tuhan, tetap ngucap syukur, tetap percaya sama janji Tuhan walaupun mungkin secara manusia hitungannya tuh sudah lewat kayak gitu. Sampai akhirnya Maret saya enggak datang bulan. Wah, pengalaman sudah 10 hari masih negatif. Saya enggak mau buru-buru, saya enggak mau di PHP sama tespek lagi. Sudah, enggak usah buru-buru. Maret saya masih belum datang bulan. April, jadi sudah lewat masanya, jadi sudah akhirnya saya hitung-hitung itu telat, sudah hampir 3 minggu. Ya kalau sudah hampir telat 3 minggu kan ya sudah kebangetan ya saya tuh tetap ngeyel enggak mau tespek. Akhirnya saya memutuskan, oke lah. Oke, tes. Itu ya. Kan saya ngobrol sama Koh Kris. Koh aku sudah telat sekian minggu, 2 minggu lebih, hampir 3 minggu. Terus Koh Kris bilang, ya tak beliin tespek. Dia semangat banget langsung beliin tespek beberapa. Beliin tespek beberapa. Terus kalau ngetes itu kan paling bagus tuh pagi hari. Urin di pagi hari itu yang paling tepat sebetulnya. Jadi kita akhirnya nunggu besok pagi untuk bisa tes gitu. Bangun pagi, biasa ya kalau teman-teman mungkin juga sama. Bangun pagi terus kan ke toilet kencing gitu ya. Koh Kristus sudah bangun lebih dulu daripada saya. Mungkin dia yang lebih penasaran kali ya. Saya tuh kan kalau bangun tidur gak langsung bener-bener melek. Ngumpulin nyawa kan ya sambil gini-gini. Ke toilet, tapi tetap masih bisa karena kan ngintip-ngintip gitu ke toilet. Sudah. Dia tuh nungguin. Non jangan lupa tespek. Oh iya, sambil sadar gak sadar. Terus langsung dipegang sama dia, belum keluar hasilnya dia yang megang. Saya masih menyelesaikan apa yang perlu saya selesaikan. Oke, sudah saya selesai, saya keluar ke ruang tamu. Lihat dia nangis. Dia nangis, saya kan bingung ya. Ngapain ya anak nangis? Non positif, non 2 garis, non. Nangis ya. Saya tuh pertama sampai gak sadar. Oh iya, karena ya itu tadi ya belum bener-bener belum genep gitu loh. Terus tak pikir positif. Baru saya ikutan nangis, akhirnya kita nangis berdua. Sudah tuh, positif. Kalian enggak mau tepuk tangan tuh, positif, saya hamil. Tuhan menggenapi janjinya. Ya walaupun sampai sekarang sih saya enggak ngerti ya kenapa perhitungan Tuhan mungkin menurut manusia tuh meleset. Tapi kan Tuhan enggak pernah meleset lah ya. Enggak ngerti kenapa, tapi yang jelas Tuhan memenuhi janjinya. Jadi waktu April saya tespek itu hitungannya saya sudah hamil berarti 7 minggu. Karena saya menstruasi terakhir itu bulan Februari. Langsung besok Selasanya itu kita ke dokter, ke salah satu rumah sakit, kita periksa benar. Oh ya Bu, selamat Ibu hamil, ini kantong rahimnya, sudah ada janinnya, cuman titik gitu benar-benar cuman titik, tapi sudah benar memang ada, jadi bukan rahim kosong, memang sudah ada janinnya. Selamat Ibu. Terus kita kan tanya, terus kontrol lagi kapan Dok? Bisa 2 minggu sekali, bisa sebulan sekali, terserah. Ya kita memutuskan sebulan sekali karena sejujurnya tes kayak gitu lumayan mahal, gitu ya. Jadi sekali tes sekian ratus ribu itu lumayan gitu ya. Jadi kita memutuskan sebulan sekali. Toh enggak masalah kata dokternya. Jadi sebulan kemudian tanggal 15 Mei. Jadi pemeriksaan pertama 13 April itu hamil 7 minggu 2 hari. 15 Mei kita datang lagi buat periksa. Usia kandungan saya 11 minggu 6 hari. Jadi hampir 12 minggu. Nah, pemeriksaan kedua janin itu lebih gede. Jadi waktu di USG itu kelihatan. Jadi di USG gitu kan saya kan sambil ngeliatin. Wah sudah gede, senangnya gitu kan, ada suara detak jantungnya juga gitu loh, deg, saya tuh senang sekali. Tapi saya kan ngelirik gini ya, ngelirik ke kanan ke dokternya tuh kan masih sambil gini-gini gitu kan. Tapi tuh walaupun pakai masker, dokternya kan pakai masker, sorot matanya itu nggak bohong. Ada sesuatu ini dari sorot mata si dokter. Saya yang pertama senyum bahagia ngelihat hasilnya di layar kayak gitu, saya ngelihat dokternya sorot matanya itu nggak enak banget. Sudah habis itu dokternya bilang, bener Pak, Bu, ini ada sesuatu, ada masalah pada janinnya. Jadi ini kalau yang seperti yang saya lihat, tapi belum terlalu jelas karena ukuran janinnya masih sangat kecil. Ini ada kelainan di perutnya, jadi ususnya itu keluar dari perut. Jadi kalau perutnya teman-teman di sini semua, ususnya kan di dalam ya toh.
semua, jantung, paru-paru segala macam itu kan di dalam perut semua. Enggak ada yang keleleran gitu kan. Nah, anak saya itu ususnya di luar perut. Jadi bukan di dalam perut. Terus dokternya ini ngomong, "Bu, mumpung ini tuh masih kecil. Saran saya lebih baik digugurkan. Mumpung masih kecil, Bu, lebih gampang untuk menggugurkan." Wah, saya tuh penantian sampai punya anak tuh 2 tahun loh teman-teman. Gimana tiap hari kami berdoa kayak gitu. Usia 12 minggu, dokter bilang lebih baik digugurkan karena kasihan anaknya. Saya sama Koh Kris dah nggak tahu, ya pikiran kan sudah campur aduk ya. Terus tuh dokternya bilang gini Bu, untuk meyakinkan saya, jadi dokternya tuh butuh diyakinkan. Untuk meyakinkan saya minta Bapak dan Ibu bisa kontrol ke salah satu dokter dari 2 dokter yang saya rekomendasikan. Jadi dia ngasih nama gitu kan, yang dokter ini praktek di rumah sakit ini, dokter ini di rumah sakit ini. Silahkan Ibu hubungi salah satunya. Untuk meyakinkan saya, nanti kalau misalkan sudah Ibu nanti periksanya pura-pura aja nggak ada apa-apa. Jadi nanti saya tuh pengen dengar dokternya di sana tuh bilang apa. Apakah sama seperti yang saya tangkap ini atau beda gitu. Nanti kalau misalkan Ibu mau balik ke sini lagi nggak apa-apa. Nanti saya bantu untuk ngambil janinnya. Sudah, kita berdua tuh sudah nggak kepikiran apa-apa, cuma bisa nangis. Itu pagi-pagi langsung dengar kabar kayak gitu. Tidak karuan, habis itu sudah kita berdua pulang ke rumah. Koh Kris tuh nangis parah lah. Menurut saya dia jauh lebih sedih pada hari itu. Nangis sampai gak karu-karuan, dia gak berhenti-berhenti. Koh sudah, dia nangis, masih nangis terus. Saya tuh jujur ya, saya tuh lapar. Pagi-pagi bangun tidur, langsung ke rumah sakit. Saya tuh lapar banget. Koh makan yuk, gak mau. Doa dulu non, doa apa nih, wong kamu aja masih kayak gitu. Makan dulu, aku lapar. Tak gituin toh. Akhirnya setelah merayu-rayu dia untuk menenangkan dia sampai dia tenang, akhirnya kita pergi makan. Setelah makan, tenang, kamu sudah tenang belum? Kalau sudah tenang baru kita doa. Kalau kamu belum tenang, aku enggak mau doa. Nanti yang keluar dari mulutmu tuh enggak. Saya tuh bilang gitu sama Koh Kris, karena jujur teman-teman, kondisi kita kayak gitu tuh sangat mudah untuk kita tuh nyalahin Tuhan, bener enggak? Sangat gampang untuk kita, Tuhan engkau tuh yang berjanji, tapi kalau engkau kayak gitu, bisa marah setengah mati sama Tuhan, bisa murtad, bisa enggak mau ke gereja lagi. Makanya tuh saya tuh bener-bener jaga itu, jangan sampai keluar dari hatiku, jangan sampai keluar dari mulutku tuh aku ngutuki Tuhan. Jangan sampai aku nyalah ke Tuhan, jangan sampai aku marah sama Tuhan. Makanya aku ngomong sama Koh Kris, enggak, tenang ke dulu hatimu, baru kita nanti doa. Sudah agak siang apa sore gitu, baru dia tenang, yuk kita doa. Sudah kita doa, kita tuh itu, terus kita ngomong sama Oma, cerita sama Oma. Kita cerita sama Oma, waktu pas kita ketemu, Oma kita sudah periksa segala macam bla 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 bla, terus kita ceritain kondisinya. Oma ya shock juga ya, tuh denger sampai Oma tuh melotot kayak gitu saking kagetnya. Kok bisa? Ya gitu Oma segala macam. Oma tuh diem sebentar gitu ya. Ya sudah yuk kita berdoa, terus Oma doain kita. Sudah, habis itu kita ke dokter yang direkomendasiin sama dokter yang pertama. Direkomendasikan terus ke rumah sakit yang lain dengan dokter yang lain. Kita periksa, saya lupa tanggal berapa. Kita periksa itu terus sudah ternyata benar kata dokternya, Ibu ini ada masalah segala macam dengan janinnya. Ternyata sama, yaitu ususnya di luar perutnya. Tapi Bu, ini bagusnya ususnya itu tuh masih ada selaput. Jadi usus itu keluar nggak bener-bener kecer-kecer, tapi masih ada selaput. Jadi tuh bentuk ini tuh perut gini, terus itu dia tuh gembung gitu loh, karena ususnya di luar, tapi masih ada selaputnya. Jadi malah kayak orang hamil gitu tuh. Nah, jadi ini masih bisa Bu diselamatkan. Jadi nanti Ibu lahiran, tapi mungkin nggak bisa normal Bu, lahirannya sesar gitu. Nanti kalau sudah dilahirkan, kita bisa operasi nanti dengan dokter spesialis untuk yang khusus bedah anak gitu.
nanti bisa dibantu. Banyak kok Bu kasus seperti itu dan bayinya tetap hidup, tetap bisa bertumbuh dengan baik. Wah itu tuh pengharapan baru, bener-bener kayak bener-bener lega, selega-leganya denger kayak gitu. Saya sama Kok Kris tuh ngucap syukurnya luar biasa. Pengharapan baru, sungguh-sungguh pengharapan baru. Ya kita tuh cerita semuanya tuh ke Oma tuh cerita semuanya tuh lengkap gitu loh secara detail. Jadi Oma tuh juga support kita dalam doa terus. Ya Bu, ini jadwal selanjutnya untuk kunjungan. Terus akhirnya saya sama Kok Kris memutuskan untuk di dokter itu terus. Kenapa? Karena dokter itu baik, ngasih pengharapan. Tanpa sadar tuh kayak gitu. Sudahlah di dokter yang ini aja, enggak usah pindah. Selain itu karena apa? Karena kita pakai BPJS. Yang pertama kita keluar duit terus, yang ini kita gratis karena pakai BPJS. Akhirnya kita memutuskan tetap di dokter yang kedua ini. Sudah, habis itu kita rutin gitu kan ya, kontrol. Sampai satu titik kita periksa lagi di tanggal 6 Juli. Usia kandungan saya 19 minggu 2 hari. Ditemukan kelainan lainnya. Jadi otak, jadi kan kalau janin semakin kecil itu akan semakin susah diperiksa. Tapi semakin usia kandungan itu semakin gede, akan jauh lebih ketahuan. Oh ada masalah ini, masalah itu, tulangnya gimana, otaknya gimana, bagian wajahnya gimana, itu kan semua dicek. Ditemukan kelainan lagi di bagian salah satu pembuluh gitu, ada saluran apa-apa di otak gitu loh. Saya tuh kurang ngerti kayak gitu. Dijelasin dokternya juga tetap tidak paham. Tapi itu ada satu karena ditunjukkan gambarnya. Jadi otak, tapi itu ada saluran gitu. Nah di saluran itu tuh membesar. Jadi itu tidak normal, kondisi tidak normal. Dan itu berbahaya, sangat berbahaya. Terus dokternya tuh berkata, biasanya ya Bu kalau sudah ditemukan 2 kelainan seperti ini, yang satu kan yang ususnya di luar sama yang satu di bagian otak. Biasanya kalau sudah ditemukan 2 kasus seperti ini, biasanya ada kelainan lainnya. Dan kemungkinan besar lahir dengan cacat dan mungkin tidak bisa berumur panjang. Kalau sampai memang lahir loh ya, bisa kemungkinan tidak lahir panjang. Ini saran saya, mumpung belum 20 minggu bisa digugurkan. Lagi-lagi, padahal itu dokternya kemarin bilang nggak apa-apa Bu, nanti gini-gini. Ya bagus sih sebetulnya ngasih pengharapan, cuman ya akhirnya dia ngomong kenyataan juga. Karena sudah ditemukan kelainan lainnya. Jadi mendingan digugurkan sebelum usia 20 minggu. Karena nanti semakin 20 minggu makin gede, makin susah gitu tuh. Nanti saya bantu Bu, kalau misalkan mau sama saya bantu. Itu sudah benar-benar, kalau itu saya ngerasa saya jauh lebih sedih. Mungkin Kok Kris sudah lebih kuat gitu ya. Tapi ya sama-sama hancur hati sih. Sudah benar-benar enggak karu-karuan. Di pikiran saya apa coba langsung yang keluar. Setelah Tuhan aku enggak tahu, cukup Engkau kasih jawaban antara 2 pilihan. Mau tak pertahankan atau tak gugurkan. Sudah tolong kasih tahu salah satu antara itu, pasti tak lakuin. Maksa Tuhan coba, kurang ajar enggak saya? Kurang ajar sekali. Maksa Tuhan kasih tahu aku salah satu pilihan dari 2 pilihan ini. Tak pertahankan atau tak gugurkan. Tapi kalau Engkau nyuruh aku pertahankan, saya minta Tuhan, Engkau yang jamin dia sembuh, lahir normal. Karena saya tuh anaknya cengeng ya, enggak kuat lihat hal-hal yang menyayat hati, yang apa gitu tuh enggak kuat. Lihat anak orang kenapa aja tuh saya enggak kuat, apalagi itu tuh anak saya. Bener-bener saya tuh makanya sampai keluar di mulut tuh kayak gitu. Karena apa? Karena saya tuh tahu kalau sampai saya ngelahirin anak saya kayak yang diomongkan si dokter itu, saya enggak ngerti saya tuh bisa jadi kayak apa gitu loh. Anak orang kepanasan, anak orang apa jatuh, saya bisa yang paling sedih gitu ya. Apalagi itu anak saya. Sampai saya maksa Tuhan kasih aku jawaban. Kalau memang harus digugurkan, ya sudah tak gugurkan. Tapi kalau Engkau mau aku mempertahankan, Engkau yang selamatkan, Engkau yang harus sembuhkan total. Maksanya luar biasa, emang enggak tahu diri, emang kurang ajar. Sampai akhirnya saya sama Kok Kris langsung laporan sama Oma. Saya laporan sama Oma besoknya gitu kan ya, ke rumahnya Oma. Jadi itu saya periksa Selasa, kita waktu masih PPKM. PPKM itu kan ibadahnya streaming. Oma di rumah tuh ibadah streaming, jadi
Waktu kita mau ketemu sama oma, pikirnya tuh langsung mau ngomong gitu loh, karena saking panik, stres, gak ngerti, gak bisa mikir yang bener, gak bisa mikir lurus. Langsung pengen cari pelarian, hamba Tuhan, nabi Tuhan, kayak gitu tuh loh. Langsung pengen cari jalan pintas cepet-cepet. Oma bilang, saya kan hari ini ibadah masih streaming, gimana, perlu sekali ya. Terus aku bilang sama Koh Kris, sudahlah besok aja. Ya sudah oma, sebisanya oma. Akhirnya kita ketemu hari Rebo kalau nggak salah. Setelah kita ke rumah oma, kita cerita segala macam. Saya tuh cuma bisa nangis, nggak karu-karuan. Ditanyain sama oma. Terus sekarang hatimu gimana? Nggak tahu oma, nggak tahu. Keputusanmu apa? Nggak tahu oma, nggak tahu, bener-bener nggak tahu. Cuman puji Tuhan ya, ini puji Tuhan sekali. Puji Tuhan Tuhan tidak mempertemukan kami dengan oma di hari itu, di hari Selasa yang habis kami periksa. Jadi itu pikiran sudah rada sedikit lebih tenang, hati dan perasaan tuh sedikit lebih tenang. Jadi itu yang keluar tidak makin yang aneh-aneh gitu loh. Walaupun hari Rebo kita ketemu tuh nangis-nangis segala macam, tapi tuh lumayan, tidak keluar kata-kata yang aneh-aneh. Terus tapi itu saya bilang sama oma, saya tidak tahu, cuma tuh kalau jujur ya oma, saya tuh cuma takut kalau saya tuh ngutuki Tuhan, kalau saya tuh marah sama Tuhan, saya tuh takut itu oma. Kalau sampai saya marah sama Tuhan, saya kecewa sama Tuhan, Tuhan ninggalin saya tuh saya mau jadi apa? Saya cuma takut itu, tapi jujur saya tuh enggak tahu oma. Saya tuh bingung. Koh Kris ditanyain masih mending, masih bisa jawab apa-apa. Saya tuh cuma bilang enggak tahu dan enggak tahu. Tapi saya ngomong, saya cuma enggak mau kalau sampai saya marah sama Tuhan. Terus oma tuh cerita tentang ada dua keponakannya. Yang satu namanya siapa saya lupa, yang satunya Bu Iin. Hampir kita semua tahu ya, yang kemarin Selasa melayani di sini. Mereka berdua mengalami kasus yang sama, yaitu ada kelainan pada janinnya. Dan disuruh yang sama dokternya, digugurin. Tapi keputusan kedua orang ini sama-sama tidak mau menggugurkan. Kenapa? Jangan sampai tangan kita yang menjamah anak ini. Kalau Tuhan mau bawa anak ini pulang, tangan Tuhan yang pegang, tangan Tuhan yang ambil sendiri, bukan tangan manusia. Toh nyatanya akhirnya Bu Iin memutuskan untuk tidak menggugurkan dan akhirnya jalan sampai akhirnya melahirkan dan hanya bertahan beberapa hari. Kita sering ya dengar kisahnya Bu Iin ya, anaknya nggak ada gara-gara kena virus di Bantar Gebang segala macam bla 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 bla. Dan yang satunya keponakan oma yang satunya anaknya lahir dan bertumbuh sampai saat ini. Oma tuh cuma cerita gitu, tapi karena kalian sebagai orang tua, keputusan tuh di tangan kalian. Terserah, oma cuma cerita ini. Di situ ya pikiran tuh langsung terbuka. Iya benar, jangan sampai tangan manusia yang ngambil. Ini tuh dari Tuhan. Kalau Tuhan mau ngambil, biar tangan Tuhan yang ngambil. Jangan tangan manusia. Jadi keputusan saya sama Koh Kris akhirnya apa? Ya sudah, pertahankan. Apapun yang Tuhan mau, ya sudah jadi. Kita tuh nyerahin semuanya kayak gitu. Sedih enggak? Oh sedih. Sedih banget, nangis terus. Tetap sedih. Tapi belajar cuman, ya Tuhan. Ini loh, kita mau taruh. Kita mau serahkan semuanya sama Engkau. Sudah kami berserah. Apapun yang jadi keputusanmu, sudah kami ngikut. Di situ tuh ya hati, pikiran, perasaan tuh lega. Sedih iya masih sedikit, tapi tuh lebih lega. Pikirannya tuh lebih waras. Nggak aneh-aneh mikir yang gimana-gimana. Terus itu tuh sebetulnya sama dokternya suruh kontrol lagi tuh seminggu. Jadi setelah yang saya disuruh gugurin itu, seminggu tuh suruh datang ke sana. Terus kita ngomong, oh ya oma minggu depan tuh disuruh kontrol lagi. Oh enggak usah, jadi tuh kita berdoa dulu, sudah selesai. Terus oma tuh bilang, sudah enggak usah. Kalian ke dokternya lagi bulan depan. Jadi itu kita kan kontrol 6 Juli awal bulan, disuruh ketemu lagi tuh awal bulan depan. Jadi Agustus, oma tuh bilang gitu, padahal disuruhnya seminggu. Disuruh oma sudah sebulan aja. Nanti kalau kamu makin dengerin yang enggak nanti kamu nih kepikiran yang aneh-aneh, sudah sebulan aja. Sambil nunggu sebulan, Tuhan tuh nyuruh kita melalui oma, kamu tiap Sabtu Minggu ke taman Tuhan yang di sini, ke taman, ke yang air terjun. Sudah duduk aja di situ,
doa sama Tuhan, nyembah Tuhan, ngucap syukur. Piye? Ngalami kayak gini disuruh ngucap syukur, bukan disuruh minta Tuhan kasih kesembuhan, Tuhan apa, bukan, disuruh apa? Ngucap syukur. Susah enggak? Oh ya susah toh ya. Bener enggak teman-teman, kalau kalian ngalami hal yang berat suruh ngucap syukur, berat ya toh kalau sungguh-sungguh keluar dari hatimu, Tuhan aku sungguh mengucap syukur, itu tuh berat. Kita setiap Sabtu Minggu selama sebulan itu kita ke taman. Pertama kali disuruh ngucap syukur, jujur. Cuman keluar di mulut, di hati itu enggak sungguh-sungguh mengucap syukur untuk semua yang terjadi. Karena berat sekali. Yang kita minta apa? Ya memang berdoa nih Tuhan, biar kehendakmu yang jadi, biar kehendakmu yang jadi. Tuhan minta hati yang rela. Karena saya tuh tahu, saya tuh masih enggak, kadang-kadang masih kayak, Tuhan kok gini ya, tanpa sadar tuh sambil berjalannya waktu tuh kadang tuh muncul di hati tuh kayak gitu. Makanya kalau pas ke taman doa tuh Tuhan minta hati yang rela, ajari aku tuh ngerti apa yang kau mau, kayak gitu. Sampai akhirnya step by step, bener-bener sungguh akhirnya bisa keluar namanya ucapan syukur. Sudah kayak gitu, makin hari makin tenang, makin tenang, makin tenang. Akhirnya sampai tanggal 3 Agustus, usia kandungan 23 minggu 2 hari. Kita datang lagi, kita kontrol. Gimana Bapak Ibu? Ditanyain gitu sama dokternya. Ya dok, kami memutuskan, kami mau mempertahankan bayi ini. Kalau memang Tuhan mau ngambil, ya biar tangan Tuhan yang ngambil. Kita tuh bilang gitu. Terus, oh ya Ibu, bagus. Sebetulnya saya waktu itu hanya menguji Bapak dan Ibu. Gitu coba, hanya menguji. Enak aja kita sampai nangis-nangis. Saya hanya menguji Bapak dan Ibu, karena bagaimanapun, ya itu mungkin memang pikiran dokter ya. Maaf dokter-dokter yang mendengarkan, itu mungkin memang caranya dokter untuk menyampaikan seperti itu. Karena gini Bu, Pak, kalau misalkan saya memaksa, Bapak Ibu ayo pertahankan dulu, kalau hatinya nggak siap ya saya yang salah, kan kayak gitu. Ya benar juga sih omongan dokternya ini masuk akal gitu. Jadi keputusan lagi-lagian di tangan orang tuanya kayak gitu. Sudah akhirnya ya sudah Bu, saya tetap akan maksudnya akan tetap bareng-bareng sama Bapak dan Ibu gitu loh sampai nanti proses melahirkan. Iya dok, ya Ibu nanti jadwal kontrolnya tanggal 9 September ya Bu, jadi sebulan kemudian. Oh ya dok, makasih. Sudah, jadi itu tanggal 3 Agustus kontrol, dokternya bilang oke akan mendampingi sampai nanti proses melahirkan dan jadwal kontrol adalah 9 September. Lalu sudah nih hari-hari biasa segala macam, teman-teman juga lihat saya kan ke gereja segala macam, menjalani hari-hari dengan biasa saja, dengan happy, pelayanan ya pelayanan, ke gereja ya ke gereja, happy sekali. Tidak ada apa-apa. Sampai pada tanggal 5 September, hari Minggu, mami saya ulang tahun, tapi saya tidak bisa ikut merayakan karena saya jauh di sini, mami saya di Semarang. Tanggal 5 September, kokoh saya, cici ipar saya, ponakan-ponakan saya, semuanya ke rumah mami saya merayakan ulang tahun. Sudah. Lalu saya di sini merayakan ulang tahun mami saya dengan cara saya makan ceker berdua sama Koh Kris, ceker ayam. Saya suka sekali ceker ayam. Makan di rumah mamahnya Koh Kris. Jadi sore-sore tuh kita ke rumahnya mamanya Koh Kris. Ternyata sampai sana mama papanya nggak ada siapa-siapa di rumah. Yaudah kita masuk aja kan ada kunci gitu. Kita masuk ke rumah, ada ceker, makanlah ceker ayam, duduk gitu ya. Makan, lagi makan. Piar, ada sesuatu yang pecah. Ketuban saya, air ketuban saya pecah teman-teman. Saya pertama nggak tahu kalau itu air ketuban yang pecah. Saya mikirnya itu pendarahan karena kayak warnanya kayak merah campur coklat, tapi deres air, bener-bener air itu banyak sekali. Saya kaget, piar gitu ya. Kok, apa non? Saya langsung lari ke kamar mandi. Saya sudah nggak ngerti saya mau ngomong apa karena saya sudah panik sekali gitu ya. Langsung ke kamar mandi, posisi nggak ada siapa-siapa, cuman berdua tambah panik. Jadi saya posisi masih kebingungan, Koh Kris juga makin bingung. Ini kenapa? Kok aku kayaknya pendarahan? Aku mungkin ini pendarahan, kok piye? Terus Sebentar, kamu jangan panik. Padahal dia sendiri jauh lebih panik daripada saya. Kamu jangan panik. Jadi pas proses itu papa mama pulang. Kebetulan papa mama pulang. Papa mama ikut kaget. Kenapa gitu. Wah puji Tuhan. Tapi tuh nanti saya ceritain ya. Detail-detailnya tuh nanti terakhir saya ceritain. Sudah habis itu kita pesan Grab.
pesan Grab ke rumah sakit. Pertama itu Koh Kris tuh itunya ke rumah, tujuannya itu ke rumah sakit yang kita biasa kontrol. Itu tuh jauh sekali dari posisi kita berada gitu kan. Bapak Grabnya datang, bantuin, jangan Pak, jangan ke sana, terlalu jauh, ibunya sudah kayak gini. Langsung kita bawa ke sini aja Pak, yang paling dekat sama posisi kita saat itu, langsung dibawa ke IGD. Sudah begitu perawat-perawat dan dokter jaga yang melihat, wah banyak sekali, saya juga bingung, aduh berarti apakah sesuatu yang bahaya gitu loh. Sampai mereka tuh, kan saya ngeliatin wajah mereka ya, mereka tuh langsung kayak itu tuh, sorot matanya tuh berubah, wah banyak sekali kayak gitu. Langsung saya diurus segala macam, sudah bla 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 bla. Terus datanglah bidan, itu kan hari Minggu, jadi posisi dokter kandungannya libur, jadi yang ada dokter jaga. Terus tapi kebetulan ada bidan, sama bidannya dicek segala macam, ternyata Bu ini detak jantung bayinya sudah tidak ada gitu. Jadi janinnya meninggal di dalam kandungan dan mau tidak mau harus dilahirkan. Saya sama Koh Kris tuh tenang loh. Maksudnya begitu sampai rumah sakit dengan proses pendaftaran, tes ini itu segala macam tuh posisi sudah tenang. Jadi sudah yang nggak panik kayak yang tadi pas di rumah, sudah tenang aja. Terus waktu pas di USG gini janinnya gitu dikasih tahu kayak gitu tuh saya sama Koh Kris tenang sekali. Oh iya, makasih. Saya cuma bilang gitu. Ya nanti kita proses ya Bu ya, kita bantu untuk proses melahirkannya. Oh ya terima kasih. Nggak nangis sama sekali, tidak keluar raut wajah yang sedih, bener-bener tenang sekali. Kayak oh ya sudah, oh ya Tuhan yang sudah ngasih tahu gitu loh. Kita kan juga sudah ngomong sama Tuhan, ya Tuhan apapun yang terjadi kita tuh rela. Setenang itu, sampai kalau saya mikir ke belakang ya, sekarang saya lihat ke belakang, wah saya tuh keren banget, bisa setenang itu kehilangan anak gitu loh. Bener-bener saya memandang saya tuh keren sekali. Tapi posisi saya tenang, saya percaya sih itu ada Roh Kudus tuh yang menenangkan saya. Tenang, sampai akhirnya, itu posisi sampai sudah malam tuh, posisi malam, mau nggak mau harus nginep dulu di situ untuk besok baru diprosesnya tuh besok. Jadi ini kita induksi ya Bu, nanti kalau bisa sih kita lahiran normal. Jadi seperti benar-benar ibu melahirkan gitu tuh, yang ngeden yang kayak gitu. Nah setelah kita diinduksi, induksi itu tuh lewat infus dikasih cairan yang bikin perutnya tuh kayak itu tuh jadi mules-mules tuh. Nah itu tuh untuk kontraksi, memancing kontraksi. Kalau sudah kontraksinya cepat gitu ya, lebih sering, lebih lama, nah itu tuh berarti artinya bayi siap untuk dilahirkan. Diinduksi gitu, ya Tuhan rasane mantap. Kalian yang cewek-cewek siap-siap, nggak nakut-nakutin sih, tapi ya itu tuh kebahagiaan kita kalau bisa ngalamin itu. Sudah nungguin waktu lama itu ya. Oh itu tuh sudah habis tuh, Koh Kris tuh begitu kami masuk IGD, Koh Kris tuh langsung ngabarin Oma tuh langsung telepon segala macam, Cik Sofi nelpon juga, Koh Bom gitu kan segala macam. Sudah, Koh Bom tuh posisi masih latihan, ya kayak latihan di sini. Terus dikabarin dia juga panik. Sudah habis tuh Koh Bom disuruh Oma, Bom sana ke tempat Kris sama Vivian gitu. Bawain ini, pokoknya suruh minum, suruh ngabisin. Gak tahu apa yang dikasih Oma, saya juga nurut aja, minum disuruh ngabisin, saya habisin aja. Gak ngerti itu apaan, pokoknya suruh minum. Terus Cik Sofi nelpon, bla 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 bla, gak apa-apa, Cici juga dulu gini. Cik Sofi, mungkin beberapa teman-teman juga ngerti ceritanya Cik Sofi ya. Cici juga dulu gini segala macam bla 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 bla, nggak apa-apa. Iya Ci, kayak gitu sudah. Dan kita santai. Puji Tuhan tuh kita tuh dikelilingi dengan orang-orang yang luar biasa sih. Sudah, besok sudah diinduksi tadi segala macam, mulus tuh enggak karu-karuan, itu sepanjang malam. Saya sama Koh Kris nggak bisa tidur, walaupun dia nggak ngerasain, tapi dia juga nggak bisa tidur, karena kan dia kan jagain saya kan. Kalau dia tidur tak marahin lah, tapi puji Tuhan, tanpa dimarahin, dia tahu, dia mengerti keadaan istrinya. Terima kasih suamiku, kayak gitu. Jadi kita berdua sama-sama nggak bisa tidur. Sudah perut saya tuh rasanya nggak karu-karuan kayak gitu tuh, sampai akhirnya saya itu pengen pipis sekitar jam 3. Jam 3 tuh saya pipis. Saya ke toilet, sudah sebelumnya tuh bidan dan susternya tuh sudah bilang, Bu nanti kalau misalkan ngerasain ada sesuatu yang keluar, kabarin kami ya Bu, tolong kami dipanggil. Oh iya gitu.
Maksudnya keluar tuh berarti bayinya tuh sudah mulai nongol gitu toh. Kalau sudah kelihatan bayinya kayak mau nongol tuh berarti sudah siap melahirkan. Saya sekitar jam 3 saya pipis, saya kaget, beneran ada yang nongol. Langsung saya manggil, kah. Itu tuh, jadi tuh posisi kita sudah di ruang tindakan. Ruang tindakan itu tuh ruang kalau yang tempat ibu melahirkan. Jadi sudah posisi kayak gitu. Puji Tuhan walaupun banyak kasur di situ, kami hanya sendirian. Jadi saya tidak merasa risih atau apapun, Tuhan tuh baik. Sudah, kok saya teriak-teriak, panggilin bidan. Oh iya, langsung dia keluar manggilin bidannya lagi tidur di depan. Dipanggilin langsung bidannya bangun. Gimana Bu, gimana? Ini ada yang nongol, gimana? Langsung, oh iya Bu, ada yang nongol ya, sudah keluar ya. Iya, ini saya ngeden apa jangan? Oh jangan Ibu, jangan ngeden, jangan dikeluarkan dulu. Ayo Ibu, dibersihkan dulu, kita ke kasur ya Ibu ya. Iya, saya sambil bingung, saya bersih-bersih dulu, langsung saya balik ke kasur itu, dicek, oh iya benar Ibu, ini kepalanya sudah nongol, sudah siap untuk dilahirkan, ayo Ibu siap-siap, segala macam proses, induksinya itu infusnya makin dikencengin tuh, jadi yang netesnya makin cepet, itu makin gak karuan tuh, Ibu nanti tiap kali mules ngeden ya, tarik nafas yang teratur, keluarin yang teratur, nanti kalau sudah tiap kali mules ngeden, mules ngeden gitu ya Bu ya, iya ngeden, wah. Nggak karuan rasanya, itu ya satu titik saya merasa wajah saya paling jelek, bener. Saya kan ngikutin ya di Instagram tuh yang seputar kehamilan kayak gitu. Orang tuh ada yang ngeden tuh tenang sekali. Kayak gitu, saya tuh sadar wajah saya jelek banget, sampai yang nggak karu-karuan. Untung teman-teman nggak lihat, bener. Suami saya yang melihat, kok aku tadi jelek banget ya? Enggak, kamu tetap cantik, bohong sekali kamu. Saya tuh sudah ngeden berat. Mungkin tuh karena saya nggak belajar cara ngeden yang bener ya. Jadi mungkin berasa berat. Sudah ngeden sampai saya tuh ngerasa ada yang melegakan. Biar kayak gitu. Saya tuh lega, saya pikir sudah selesai. Saya begitu waktu pas biar gitu ya, itu saya teriak karena saking kagetnya dan saking leganya. Saya teriak gitu. Langsung, sudah, saya tuh tanya gitu sama bidannya, belum Ibu, baru kepalanya. Saya tuh sudah ngeden gak karuan, baru kepalanya, perasaan saya sudah dari tadi sampai ngos-ngosan, ngeden lagi ya Ibu, sebentar saya butuh nafas. Bidannya tuh tak omelin, ya ampun kalau saya mikir ya ampun saya tuh ngawur ya toh bidan tuh sudah baik-baik nolongin saya melahirkan, tak omelin, sebentar saya butuh nafas, sebentar. Iya Ibu nggak apa-apa nafas dulu aja, untung tuh bidannya tuh tenang ya tau, kayak gitu. Tenang sekali kalau saya yang jadi bidan atau dokter, wah Ibu tuh kan sudah saya tolong, untung saya bukan bidan atau saya bukan dokter. Tapi bidannya tenang sekali, nggak apa-apa Ibu, tarik nafas lagi, ngeden lagi yuk Ibu, yuk bisa, yuk bagus. Kedua kalinya saya mengalami hal yang sama, baru badan. Dan saya harus mengalami itu 3 kali. Untuk mengeluarkan kaki dan plasentanya. Seperti itu. Sudah begitu lahir, lega sudah. Iya Ibu, sudah selesai. Saya tuh sampai rasanya Tuhan. Saya tuh ya di tengah-tengah tuh sudah ngomong gini, kok aku sudah enggak kuat, beneran aku enggak kuat. Bisa non, bisa, bagus kok, bagus. Enak tinggal bilang bagus. Sini nih yang ngeden. Tapi ya puji Tuhan dia tuh berkata gitu. Kalau dia bilang, iya non sudah non gak usah diselesain lah, mateng ya kan. Untung dia berkata hal yang tenang, yang menenangkan. Gak apa-apa non bisa, bagus. Saya ngeden lagi sampai akhirnya keluar semua, selesai semuanya, kelahiran lancar, normal, selesai. Itu pagi jam 3:30 anak saya dilahirkan. Tapi kondisi begitu. Sudah langsung kan pihak rumah sakit ngomong, ini Pak harus segera nanti petinya kapan datang, jam berapa, bla 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 segala macam harus segera diurus. Jadi nggak bisa ninggal, itu kan kondisi kan sudah tidak bernyawa, jadi nggak bisa ditinggal lama-lama di rumah sakit, di ruangan bersalin gitu kan. Jadi harus segera diambil, dibawa orang tua, dibawa keluarga untuk segera dibawa pulang. Terus pagi-pagi Koh Kris WA Om Gideon. Jadi Koh Kris itu kan kerja di Shalom, yang adalah pemiliknya yaitu Om Gideon. Mungkin beberapa teman tahu ya Om Gideon. Nanya,
Pak, apakah ada peti buat anak-anak kayak gitu? Oh ada. Jadi Om Gideon juga tahu kondisi saya dan keluarga saya gitu kan. Jadi Om Gideon sudah nggak kaget. Sudah nanti ke gudang aja gitu, ke pabrik aja ngambil segala macam bla 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 bla. Sudah terus ada Trianto adiknya saya itu bantu ngambilin ke sana segala macam sambil Koh Kris ngurusin proses segala macam pemakaman ke Sasana Mulyo bla 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 bla. Saya di situ ya karena saya kan harus pemulihan. Jadi saya tetap bed rest di sana. Koh Kris dan keluarganya yang bantu ngurusin pemakaman segala macam. Oh ya, pas kita sambil nunggu kondisi mau melahirkan tuh yang tengah malam kita nggak bisa tidur. Koh Kris nanyain anaknya jadinya dikasih nama siapa non. Jadi itu sampai terakhir itu kita belum sepakat nama. Saya tuh dari dulu mungkin beberapa teman tahu saya tuh suka sekali sama Boas. Jadi tuh pengen banget punya nama. Kalau punya anak laki-laki, saya kasih nama Boas. Koh Kris tuh tidak setuju. Jadi sampai akhir kita belum sepakat. Terus terakhir itu saya tuh dapat Ishak ya Koh, mau Ishak. Ya sepakat Ishak. Karena itu nama juga kita dapat waktu kita lagi di taman. Tuhan tuh ngingetin tentang Abraham yang bawa Ishak tuh sebagai persembahan. Tuhan tuh tanya, kamu hatimu tuh sungguh sudah kayak Abraham apa belum? Kamu sudah serela Abraham untuk menyerahkan anakmu apa belum? Tuhan tuh sempat ngingetin itu. Jadi terus tiba-tiba waktu pas itu saya keinget Ishak ya Koh, iya sepakat. Terus nama depannya siapa Koh? Dia bingung juga. Immanuel mau Koh, karena kan sejauh ini Tuhan tuh yang jalan sama kita. Tuhan tuh yang menyertai kita dan anak ini. Sejak awal segala sesuatunya, kejadian anak ini tuh luar biasa ajaib. Tuhan yang menyertai kita. Immanuel mau, ya sepakat. Jadi kita ngasih nama anak kita Immanuel Ishak Christian. Sudah habis itu segala macam diurus pemakamannya. Dan hari itu tanggal 6 September saya tuh tenang sekali, enggak nangis, enggak sedih, enggak apa, bener-bener rela sekali. Tapi saya baru nangis besoknya tanggal 7, itu saya nangis tuh seminggu, bener-bener tiada hari tanpa nangis. Perasaan kemarin tuh saya tenang, enggak sedih, enggak nangis, ternyata saya seminggu nangis. Itu ya kalau air mata saya dikumpulin segalon biooksi ada mungkin. Ya jadi teman-teman yang isi ulang biooksi ngerti ya, itu mungkin air mata saya segitu. Nangis tiap hari. Dan di tengah-tengah itu tuh saya bilang, Tuhan, aku tuh gak kuat. Engkau yang paling tahu hatiku. Jujur gak gampang Tuhan. Ternyata setelah kehilangan tuh baru benar-benar berasa beratnya. Ternyata gak karuan itu. Saya seminggu tuh gak karu-karuan di rumah. Nangis terus, apalagi Koh Kris kan posisi kudu berangkat kerja. Saya tuh di rumah sendirian. Ingat lagi. Ya Tuhan, Ishak anakku, ya Tuhan anakku, nangis terus. Lihat daster, saya tuh kan gak pernah pakai daster, tapi pas lama hamil tuh saya pakai daster. Lihat daster aja saya nangis. Ya Tuhan, aku tuh pakai daster gara-gara hamil. Lihat bantal hamil langsung saya singkirin, saya pak-pakin semua. Daster, bantal hamil, korset hamil, semua yang berhubungan dengan hamil saya singkirin karena saya takut nangis. Berat buat saya. Tapi ya puji Tuhan tuh, nyatanya Tuhan tuh yang kuatkan, Tuhan tuh yang pulihkan. Teman-teman masih ngelihat saya kan selama saya hamil, sampai saya selesai melahirkan, teman-teman juga langsung lihat saya di sini. Mungkin bahkan beberapa teman tidak menyadari karena Cik Fe dan Koh Kris sepertinya baik-baik saja ya. Ya memang akhirnya karena pertolongan Tuhan dan Roh Kudus akhirnya kami baik-baik saja. Setelah sekarang saya benar-benar lega. Sudah tidak ada apa-apa, 1 bulan berlalu baik-baik semuanya. Masih sedih enggak? Bukan yang sedih gimana-gimana, cuman tuh kadang tuh keinget iya ya anakku gitu loh. Tapi sudah enggak sedih yang Tuhan anakku gitu tuh sudah enggak. Itu cuman seminggu pertama, setelah itu sudah. Belajar meletakkan, beratnya luar biasa. Belajar menyerahkan, wah enggak gampang. Tapi itu kita cuma mau berkata I surrender Lord. Kayak mau berserah. Biar kehendakmu tuh yang jadi Tuhan. Kondisi yang pertama, ingat yang tadi saya cerita saya belum hamil, saya sudah nyoba ini itu, belum hamil.
Teman-teman ingat ya. Begitu kita berserah, sudahlah Tuhan, seperti yang Engkau mau aja. Sudah, kita enggak ngoyo lagi, tapi kita tetap pegang janjimu, cuman kita enggak ngoyo. Kita percaya, kita berserah. Malah Tuhan kasih kan, yang pas kita ngoyo, megang sampai takut bener-bener takut, kehilangan, dipegang bener-bener. Enggak hamil-hamil, begitu berkata ya Tuhan sudah enggak apa-apa, dikasih hamil. Efek apa? I surrender. Yang kedua juga sudah, I surrender. Itu ya teman-teman, tak ceritain detail kebaikan Tuhan. Tadi kan saya cerita garis besarnya, tak ceritain detail-detailnya. Tuhan tuh ya, ini saya tuh berpikir, kenapa kok Tuhan gak ngasih di tahun 2020? Di 2019, sorry. Kenapa enggak, tahun berapa sih kok saya malah bingung. Di 2020. Kenapa Tuhan gak ngasih di 2020 sesuai yang sepertinya janjinya di awal? Kenapa Tuhan ngasihnya di 2021? Kalau saya mikir ya, sekarang ya, puji Tuhan, Tuhan ngasih di 2021. Itu kondisi kami, Kohkris, sudah dapat kerjaan baru. Mungkin beberapa teman tahu 2 minuman kita yang di CSB kan tutup ya. Dan kita cuma bisa ngandelin air minum kita yang isi ulang itu. Dan itu tuh air minum isi ulang tuh masih cuma sekedar kayak buat nutup operasional. Jadi kalau sampai Tuhan ngasih hamil waktu itu, wah apa enggak tambah kepikiran biaya saya. Puji Tuhan loh, Tuhan ngasih di tahun 2021 pas Kohkris sudah dapat kerjaan di CV Shalom. Puji Tuhan bisa dapat BPJS. Jadi di tempat yang lama kita nggak ngurus BPJS, yang di sini kita dapat BPJS. Kohkris dapat BPJS yang mengcover satu keluarga. Otomatis Tuhan tuh nolong secara keuangan. Saya kan tadi cerita tuh yang di rumah sakit pertama sekali kontrol sekian ratus ribu tuh lumayan. Pakai BPJS, puji Tuhan semuanya tercover. Tuhan tuh menempatkan segala sesuatunya tuh pas. Coba kalau saya ngeyel, enggak mau Tuhan, pokok main 2020. Rugi banyak. Tapi Tuhan tuh ngasih yang tepat, semuanya enak. Terus yang hari Minggu ketuban saya pecah, itu tuh posisi pagi, Noel sama Fitki tuh ngajak ke Kuningan. Tapi Kohkris tuh pelayanan ke gereja, jadi nggak bisa ikut ke Kuningan. Terus Kohkris mikir, apa sore aja kita ke Kuningan nanti sama papa mama, sama Ian, sama Kak Abi. Ya sudah boleh sore aja gitu kan. Terus kita tuh sudah bilang sama papa mama gitu, sampai Kak Abi tuh izin gak pelayanan ke Tegal tuh. Karena demi kita biar sekeluarga tuh, karena kita jarang kumpul sekeluarga gitu, makanya Kak Abi sampai izin. Sudah, ternyata Kohkris juga pas kebetulan tuh punggungnya sakit. Terus bilang batal sama mama, mah punggung saya tuh sakit, kayaknya saya gak bisa nih kalau nyetir kudu sampai ke Kuningan kayak gitu. Ya wis lah batal. Puji Tuhan kita enggak jadi ke Kuningan. Coba kalau kondisi kita ke Kuningan, ketuban saya pecah di ujung sana. Apa enggak repot turun nyari mana rumah sakit, mana IGD. Puji Tuhan sudah baik-baik bener saya ke rumah mama makan ceker. Pecah ketubannya pas makan ceker. Sudah puji Tuhan. Deket sekali sama IGD. Cuman keluar rumah itu cuman enggak sampai 5 menit. Puji Tuhan dapat bapak Grab yang ngerti. Pak jangan dibawa ke sana, kejauhan. Puji Tuhan loh, Tuhan tuh tepatkan sampai dapat bapak Grab yang tepat. Dibawa ke sini aja, cuman set keluar rumah, selesai nyampe IGD. Puji Tuhan saya tuh di rumah sakit itu, rumah sakit yang terakhir tempat saya melahirkan tuh kan beda sama tempat saya kontrol. Puji Tuhan saya ke sana. Kenapa? Karena secara fasilitas ternyata dia itu fasilitasnya jauh lebih baik dan jauh lebih memadai. Jadi tuh rumah sakit itu punya grade. Rumah sakit sama rumah sakit itu punya grade kayak gitu. Dan grade-nya dia lebih tinggi daripada tempat saya kontrol. Puji Tuhan lagi. Saya waktu itu di ruang tindakan, saya sendirian, tidak ada pasien lain. Saya tuh orang yang rada sungkanan kalau satu kamar sama orang lain gitu tuh. Puji Tuhan, Tuhan tuh kayak nepatin semuanya satu persatu. Setelah melihat ke belakang, wah Tuhan tuh keren. Sedetail itu loh diurusin. Oh, Kohkris kan harus jaga saya, harus nemenin saya tuh harus tes swab. Di situ di rumah sakit yang saya ngelahirin itu tuh berapa ratus ribu gitu, lumayan mahal banget lah. Sudah habis itu dia keluar nyari tutup semua.
Sampai akhirnya ya sudahlah, daripada istriku ndak ada yang nemenin, sudahlah mahal ndak apa-apa. Dia jalan pulang, kebetulan nemu rumah sakit, murah sekali. Sampai hal kecil kayak gitu loh, diperhitungkan Tuhan. Tuhan nolong sampai hal-hal detail kayak gitu. Nek lihat ke belakang, Tuhan, engkau tuh kok bisa ya sekeren itu ya, ndak nyangka loh. Makanya kita tuh jangan terlalu banyak yang, Tuhan aku tuh minta gini, tolongi aku dengan cara ini. Sudah ndak usah ribet-ribet minta ini, minta itu. Tuhan tuh yang paling ngerti buat kita. Tuhan tuh ngerti yang paling baik buat kamu tuh apa, yang paling baik buat kamu tuh apa tuh Tuhan tuh ngerti. Ndak usah kita sok-sokan ngajari Tuhan. Syaratnya apa? I surrender, Tuhan aku tuh mau berserah. Biar kehendakmu yang jadi, engkau yang tolongi aku. I surrender. Ya, begitu. Saya berharap cerita saya ini bisa memberkati teman-teman ya. Mungkin Cik kok nggak ada poin-poinnya apa? Ya, saya berharap setiap cerita saya itu tuh jadi poin yang berharga buat teman-teman semua ya. Mungkin kamu tuh dapat yang berbeda dari cerita saya. Tapi saya berharap tetap ini bisa memberkati kalian semua. Oke, kita. Ditampilin Roma 8 ayat 28, teman-teman multimedia. Ada sebuah pesan, ada sebuah ayat. Saya mau tanya teman-teman, di sini kita semua orang yang datang ke tempat ini nyembah Tuhan. Amin. Nyembah Tuhan ya, kita sama-sama menyembah Tuhan dan kita punya motivasi, kita nyembah Tuhan itu karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Gak mungkin dong kita nyembah Tuhan kalau kita gak mengasihi Tuhan. Tapi ada sebuah firman hari ini, saya mau teman-teman semua kita baca di Roma 8 ayat 28. Ini firman buat kalian, buat kita semua yang mengasihi Tuhan. Saya mau baca, kita baca sama-sama ya di dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Ada firman yang mengatakan segala sesuatu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita semua dalam segala perkara. Yang tadi kita ceritakan itu jalan yang harus kita lalui teman-teman. Yang tadi Cive cerita, kita harus melewati jalan seperti itu. Saya tahu teman-teman punya masalah yang berbeda. Teman-teman punya permasalahan yang berbeda. Terakhir sel grup saya bulan lalu kita berbicara tentang deep talk. Jadi kita masing-masing di partnership berbicara mengenai apa yang sedang kalian alami. Saya masuk ke sebuah partnership di sel grup saya. Ada yang berbicara mengenai lagi ada masalah dengan orang tua. Teman-teman gak dipercaya sama orang tua, saya pengen minta A, B, C, D, E, orang tua gak kasih. Orang tua gak pengertian sama saya pengennya A. Oh ada yang seperti itu. Ada lagi di sel grup yang lainnya, ada yang berkata, orang tua saya lagi habis-habisan, ditipu orang, lagi bertengkar. Saya bosen tiap hari ngeliatin orang tua saya bertengkar mulu. Saya rasanya gimana gitu loh. Ada yang sampai nangis-nangis seperti itu. Ada di tempat lain juga di sel grup saya mengatakan, saya tuh hampir pengen bunuh diri. Pengen loncat karena masalah terlalu banyak. Ada lagi yang dibully. Ada yang dibully sama orang-orangnya. Kamu tuh terlalu begini, terlalu begitu. Masing-masing kita punya jalan teman-teman. Masing-masing kita yang tadi Cive itu yang harus kita laluin. Istilahnya gini, kalau hidup kita itu di sini, Tuhan tetapkan destiny kita di sebelah sana, di mimbar itu. Ada destiny, ada tujuan yang Tuhan tetapkan. Destiny kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Tuhan ciptakan masa depan buat kita itu masa depan yang luar biasa. Yang gilang gemilang itu janji Tuhan. Tapi untuk kita capai destiny itu kita harus lewati beberapa step. Oke, step di sini. Ini prosesnya. Mungkin teman-teman ada yang dibully. Harus mengalami broken home mungkin. Orang tua kalian bertengkar. Orang tua kalian bercerai dalam banyak hal. Ya. Tapi tetap itu seperti menarik kita, seperti menarik. Kita mau jalan ke sana, ketarik lagi. Ya, ada lagi ketika udah lewatin ini, oke, sudah selesai. Ada lagi masalah lagi. Yang sebelah sini lancar. Oke, kita mau capai tujuan kita. Itu jalan yang harus kita tempuh. Berat gak teman-teman dengan cerita Cive tadi? Kami ngalami berat. Yang Cive bilang itu gak dilebih-lebihkan sih. Saya jujur nangis-nangisnya karena itu anak pertama saya gitu loh. Ya, anak pertama dan itu sebuah kerinduan saya gitu loh.
Kita mengalami seperti itu. Tapi satu hal saya mau ajak teman-teman, saya mau bilang sama teman-teman, ketika hal-hal itu menarik hidup kita, sepertinya membuat kita jauh dari destiny kita, kita harus percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan, jangan pernah sekalipun mempertanyakan Tuhan. Kami pernah ada di titik itu sepertinya, tidak secara langsung. Tapi kami berkata, saya menguatkan saya sama istri saya bilang, kamu boleh nangis, kita boleh nangis, saya juga nangis. Kita boleh nangis, kita boleh melakukan apapun. Karena Tuhan Yesus juga menangis ya. Tapi satu hal, jangan pernah mempersalahkan Tuhan. Jangan pernah meragukan Tuhan. Amin. Jangan pernah sekalipun kamu keluar pikiran, Tuhan gimana sih, gimana. Jangan seperti itu teman-teman. Harus keep going. Ada di sini yang menarik kalian, bulian kalian, ada orang tua yang broken, tetap jalan teman-teman. Tetap jalan, fokus sama tujuan kalian. Paksa diri kalian masuk ke destiny kalian. Amin. Amin teman-teman. Pesan saya hari ini, singkat aja boleh di slide terakhir ini yang slide terakhirnya. Tim multimedia slide terakhir, nah ini dia. Ini adalah foto kami berdua di waktu yang berbeda. Yang pertama itu saya hari pemakaman dan istri saya yang 2 hari apa 3 hari selanjutnya. Itu adalah kuburan ya teman-teman. Tapi bagi saya sama istri saya bilang seperti ini, non ini tuh bukan sekedar kuburan. Karena jujur saya bawa anak saya waktu itu di peti ya kan, di peti saya bawa. Saya sepanjang perjalanan saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan ini hal yang paling berharga dari hidup saya Tuhan. Ini anak yang Engkau kasih dan Engkau kita harus melewati seperti ini. Saya percaya ini kehendak Tuhan. Saya percaya udah seperti yang Tuhan tetapkan. Karena dari awal kita nggak mau menggugurkan, kita cuma mau berkata, oke, kalau Tuhan ambil silakan, Tuhan ambil nggak apa-apa. Kita udah merelakan diri. Ya, itu foto pertama. Jujur ketika saya di sana, saya mau bilang sama teman-teman, kita ibadah di sana nyanyi, kita nyembah Tuhan. Lagunya cuma tentang ucapan syukur, tidak ada lagu tentang menghibur kita yang hidup, nggak ada lagu seperti itu. Saya bilang kita mengucap syukur aja, kita mengucap syukur dan saya bawa anak itu di dalam kuburnya. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ini bukan sekedar mayat, bukan sekedar kuburan biasa, tapi bagi saya itu adalah mezbah teman-teman. Itu adalah mezbah saya sama istri saya. Itu mezbah di mana kami letakkan yang paling berharga dalam hidup kami, yang sudah kami nantikan. Itu mezbah kami. Saya berkata sama istri saya, ini bukan hari kedua istri saya nangis-nangis di situ. Hari pertama, ya pas di situ dia nangis, enggak nangis, sudah. Ini tuh mezbah kita, tanda cinta kita sama Tuhan. Saya terakhir kali khotbah di sini, saya terinspirasi dengan beberapa teman-teman. Apapun yang terjadi kami tetap melayani. Itu kondisi kami sedang mengalami hari-hari seperti itu sebenarnya teman-teman. Hari-hari kami sedang sulit, sedang berpikiran segala macam. Tapi kami berkata tetap kami mau tetap melayani Tuhan. Makanya itu adalah mezbah kami. Itu adalah sebuah cinta kami. Dan firman Tuhan waktu itu Ko Freddy, Ci Sofi berkata, ini adalah mezbah kalian. Ini adalah sesuatu hal yang kalian letakkan di situ. Ya. Tentang hidup kami itu di situ. Dan teman-teman semua kalian punya segala permasalahan. Tapi maukah teman-teman malam hari ini saya boleh undang pemain musik? Maukah teman-teman kalian hari ini bawa sama Tuhan setiap permasalahan, setiap yang kalian hadapin, apapun yang sedang kalian hadapi. Saya tahu teman-teman semua sedang mengalami hal-hal yang sepertinya mirip-mirip atau mungkin sepertinya lebih parah. Tapi saya mau ajak teman-teman sebentar kita sembah Tuhan, kita bawa hidup kita menyerahkan untuk Tuhan. Saya juga beberapa waktu terakhir tuh dengerin teman-teman di sel grup saya cerita. Jujur ya, kalau saya melihat itu juga bukan hal yang mudah untuk kalian di usia kalian. Di usia kalian ngalami hal-hal yang menurut saya juga berat gitu ya. Tapi buat teman-teman semuanya yang ngalamin hal-hal yang berat, yang gak gampang buat kalian, masalah keluarga kalian, ekonomi atau apapun Tuhan, kenapa sih kok harus terjadi? Tuhan kenapa kok mesti aku yang ngalami? Percaya teman-teman, kita tuh lagi diproses Tuhan. Untuk jadi berlian tuh digosok
digosok-gosok terus. Dikikis, supaya apa? Supaya bersinar. Itu proses. Emas juga harus ngelewatin api, itu prosesnya. Kita anak-anak Tuhan itu juga harus melewati proses. Saya tahu yang teman-teman hadapi, apalagi yang kemarin masuk ke kuping saya dengar cerita dari kalian. Memang itu tidak mudah. Tapi itu proses kita, tiap kita di proses Tuhan itu berbeda. Tapi saya tahu ujungnya tuh sama, kita tuh jadi berlian Tuhan yang indah. Cuman memang prosesnya beda. Tapi kita juga punya Tuhan yang sama. Tuhan yang saya sembah tuh bisa nolong saya. Tuhan yang teman-teman sembah juga bisa nolong kalian semua. Amin teman-teman ya. Kayak yang tadi kita berdua bilang, kita tuh benar-benar sungguh jaga hati dan perkataan, jangan sampai kita tuh menyalahkan Tuhan. Dan saya minta buat teman-teman semua juga yang sedang ngalamin apapun, yuk sama-sama berkata, Tuhan Engkau tuh baik, Engkau tuh baik. Mungkin saat ini tuh aku tuh gak ngerti Tuhan, aku gak ngerti kenapa harus aku yang ngalami, kenapa aku harus seperti ini, kenapa hal yang berat ini harus aku, bukan temanku aja, bukan dia aja, bukan si A, bukan si B, kenapa aku? Mungkin saat ini kita gak ngerti, tapi ayo sama-sama jalan sama Tuhan, belajar percaya hatinya Tuhan. Tuhan tuh terlalu baik teman-teman untuk dia tuh berbuat jahat, berbuat salah tuh, Tuhan tuh terlalu baik. Kita mau nyanyiin satu lagu ini. Liriknya tuh gini, God is too wise to be mistaken. Tuhan tuh terlalu bijaksana untuk dia tuh bisa berbuat salah. Tuhan tuh terlalu bijaksana untuk berbuat salah. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi sama teman-teman, itu bukan karena Tuhan salah. Karena dia terlalu bijak. God is too good to be unkind. Tuhan tuh terlalu baik untuk melakukan yang tidak baik. Tidak bisa. Tuhan tuh tidak bisa berbuat yang tidak baik buat kita. Amen. Karena dia tuh Allah yang begitu baik buat kita. Jadi teman-teman, ketika kita benar-benar sungguh gak ngerti, belajar berserah sama Tuhan. Tuhan, I surrender. Aku mau berserah. Aku mau percaya hatimu Tuhan. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can trust His hand, trust His love. God is too wise to be mistaken. Amin. Oh Allah yang teramat baik buat kami Tuhan. Tidak pernah ada yang salah dari apa yang Kau rancangkan bagi kami. Berat Tuhan, ini berat. Tapi kami tahu Tuhan Kau tidak pernah salah. Satu hal yang kami tahu, Kau tidak pernah salah Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk berkata Engkau Allah yang baik. Ajari kami Tuhan untuk kami mau berkata I surrender. Ajari kami Tuhan untuk mempercayai hati-Mu Tuhan. Walaupun kami gak ngerti apa yang lagi kami alami, kami gak ngerti kenapa kami harus mengalami, kami belum bisa melihat apa yang di depan kami Tuhan, tapi Kau berkata Tuhan kami percaya Engkau Tuhan. Tuhan, Tuhan tolong setiap kami Tuhan. Kami gak sanggup Tuhan, kami gak sanggup. Sungguh Tuhan kami butuh Engkau. Tuhan Kau yang tolong setiap kami Tuhan, Kau yang tolong. Tolong setiap kami Tuhan. Masing-masing doa sama Tuhan. Taruh setiap apapun yang jadi beban pergumulanmu. Jujur di hadapan Tuhan. Bilang Tuhan aku tidak sanggup kalau bukan karena Engkau. Minta kekuatan yang dari Tuhan. Masing-masing urusan pribadi sama Tuhan. Tuhan yang saya sembah itu sama dengan yang teman-teman sembah. Tuhan yang
yang saya sembah sanggup menolong saya. Saya juga percaya Tuhan yang kalian sembah bisa nolong teman-teman semua. Jujur sama Tuhan masing-masing. Urusan pribadi sama Tuhan. Ungkapkan semua apa yang kamu alami. Cari Tuhan, cari Tuhan. Taruh semuanya, letakkan semuanya. Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Mungkin ini yang Kau mau untuk kami jadikan mezbah penyembahan kami. Kami mau bawa Tuhan setiap pergumulan kami Tuhan. Apa yang berharga bagi kami Tuhan, kami mau serahkan kalau itu memang yang Kau mau Tuhan. Memang berat Tuhan, memang sulit, tapi kami mau Tuhan, kami mau. Tolong setiap kami Tuhan, tolong setiap kami. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trust His hand, that's His love. God is too wise. God is too Teman-teman, wise to be mistaken. lagu ini berkata, ini lagu yang kuat banget sih teman-teman. Tuhan itu terlalu baik untuk kejam. Teman-teman, satu hal, ketika kami ngalamin hal-hal seperti itu, alami sebuah vonis dokter yang sepertinya berat banget bagi kami Tuhan. Seperti kami gak lihat tangannya Tuhan, seperti Tuhan gak ada. Tuhan kayak gak bekerja dalam hidup kami teman-teman. Tapi biar ini jadi keluar dari hati kami juga, kami tetap mau berkata, trust His heart. Kalau kita nggak lihat tangan Tuhan, percaya hatinya. Saya mau teman-teman semua tutup mata, kita berdoa, berhubungan pribadi sama Tuhan. Jangan lihat, masing-masing berdoa sama Tuhan. Segala yang kalian sedang hadapi hari-hari ini, bicara sama Tuhan teman-teman. Satu hal kami bersyukur banget teman-teman, di Lifeguard ini kami disupport dengan luar biasa dengan Kobombom, dengan teman-teman yang lain, yang kami itu saling mendoakan teman-teman. Kobombom saya percaya dia mendoakan kami terus. Dia mendoakan, Oma Nani mendoakan kami terus. Oma Nani, Ci Sofi, Ko Freddy mendoakan teman-teman. Dan kita ini adalah Lifeguard Youth Community. Adalah komunitas teman-teman. Sebuah komunitas akan bertumbuh ketika kita ada sebuah saling percaya. Kita satu dengan yang lain, saling support berdoa, support apapun. Itu yang harusnya kita lakukan hari-hari ini teman-teman. Saya mau ajak teman-teman sebentar berdoa. Will be mistaken. Sembah Tuhan sekali lagi, sembah Tuhan sekali lagi, sembah Tuhan. So when you don't, ketika kau gak ngerti, sepertinya gak ngerti apa yang sedang kami kerjakan hari-hari ini. Kita gak ngerti. Tuhan, malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan, dengan setiap yang kami hadapi. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't understand, trust His plan. Saya mau teman-teman di sini, masing-masing kita punya pengalaman pribadi, sedang mengalami sesuatu. Saya mau ajak teman-teman di sini, siapapun yang mau, tutup mata semua, tutup mata semua. Kita sebagai komunitas, kakak-kakak di sini, Kobombom mendoakan kami, Oma Nani mendoakan saya. Saya rindu untuk mendoakan, kakak-kakak di sini rindu mendoakan teman-teman. Buat siapa aja yang mau teman-teman, tutup mata semua, jangan tengok kanan kiri. Teman-teman yang mau didoakan boleh angkat tangan, biarkan kami mendatangi teman-teman. Kakak-kakak saya minta tolong dengan hormat, bantu kami mendoakan anak-anak ini. Cerita sedikit saja tentang masalahnya, apa yang sedang kalian hadapi. Kami percaya suatu saat cawan doa itu akan sembuh. Boleh angkat tangan teman-teman. Kakak-kakak Lifeguard, Ko Hogi, Ci Devlin, boleh
Yuk, saya mau ajak teman-teman mendoakan mereka satu-satu pribadi waktu-waktu ini. Yaralapaya sakarapaya sakaralamaya soko. God is too wise. Yang lain sembah Tuhan, sembah Tuhan. Cikenis boleh bantu Ci doakan beberapa yang mau didoakan saja teman-teman. Secara pribadi peluk, boleh silakan. Yang angkat tangan saja, saya mau berdoa. When you don't understand, when you don't see His plan, when you can trace. Yang lain sembah Tuhan, sembah Tuhan. Yo, God is too wise. Tuhan terlalu bijaksana teman-teman untuk disalahkan. Dia tidak pernah salah teman-teman, tidak pernah salah menempatkan di keluargamu, di komunitasmu, di rumahmu, bahkan dimanapun kalian berada, dia gak pernah salah teman-teman. Percaya hatinya teman-teman, percaya. Oh, God is too wise, God is too wise to be mistaken. Ya Tuhan, kami datang Tuhan. God is too Good to be alive. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can trace His hand, trust His hand. God is too wise. Oh, God is too. Mari sembah Tuhan sekali lagi. Sekali lagi sembah Tuhan. Oh, God is too good to be alive. So when you don't understand, when you don't see His plans, to be mistaken. Kami datang kepadamu Tuhan malam hari ini God is too good. dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, dengan setiap hal yang kami sedang hadapi. You don't Kami mau letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Setiap permasalahan kami, setiap korban kami, cinta kami Tuhan. Ajari kami Tuhan hari-hari ini untuk mengalami Engkau. Untuk kami mengerti hati-Mu Tuhan yang tidak pernah salah. Hati Bapa yang bahkan ketika kami sedang dalam berdosa Tuhan, ketika kami dalam kubangan dosa seperti anak bungsu ini Tuhan, Engkau mau menerima kami lagi Tuhan. Bahkan Alkitab berkata ketika Engkau anak bungsu itu masih jauh, hati Bapa itu berkata, keluar. Dia menjemput anaknya, lari, jemput anaknya. Hari-hari ini teman-teman yang sedang dalam dosa, saya mau berkata, Bapa terlalu baik, hatinya melihat Engkau, mencari Engkau. Malam hari ini kembali sama Tuhan. God is too good. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His love. Tuhan, kami mau belajar Tuhan, meletakkan Tuhan. Kami mau taruh Tuhan. Kami mau taruh hidup kami. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang tolong kami. Begitu berat Tuhan, tapi kami percaya Engkau yang tolong kami. Tidak mudah buat kami Tuhan, tapi Engkau yang tolong kami. Kami mau percaya hati-Mu Tuhan. Kami mau percaya padamu Tuhan. Sungguh ajaib Tuhan apa yang Kau perbuat bagi kami. Engkau Allah yang terlalu amat sangat baik bagi kami. Kau Allah yang tidak pernah salah Tuhan atas hidup kami. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau
Tuhan sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. Hidup kami Tuhan, jadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang jamin setiap kami sampai garis akhir tetap setia kepadamu. Di dalam